Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Miss Viola yang berjudul Mindah Kuburan. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Karena saya melihat ada 4 sosok di depan wajah saya persis. Bisakah kalian bayangkan? Kalian sedang memejamkan mata, lalu ketika kalian membuka mata kalian, ada 4 sosok di depan wajah kalian. Dengan satu sosok yang sedang melotot hingga bola matanya seakan hampir keluar dari rongganya. Satu sosok dengan wajah sangat keriput yang rahangnya menganga sampai hampir terlepas. Dan bahkan kalian bisa melihat tenggorokannya yang penuh dengan belatung. Satu sosok yang setengah wajahnya rusak dengan tetesan darah kehitaman dari hidungnya. Dan satu sosok yang berwajah tua dengan kulit pucat dan tatapan mata yang tajam seolah menunjukkan ketidaksukaannya dengan kehadiran kalian di situ. Yang kalian bayangkan itu adalah apa yang saya rasakan. Ngeri, takut, panik, bercampur mual. Air mata saya sudah tertahan di pelupuk mata, menunggu saya berkedip untuk menetes. Badan saya kaku sekaku-kakunya. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari, bahkan untuk berteriak pun suara saya tertahan di tenggorokan. Saya mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah Andri dan Angel untuk memastikan apakah mungkin ada sosok yang menempel atau mengikuti mereka berdua. Sungguh, mereka sangat tidak beruntung karena saya melihat mereka berdua diselimuti asap hitam. Tidak berbentuk, hanya berupa asap yang mengelilingi tubuh Andri dan Angel. Tapi saya yakin sekali itu bukanlah hal yang baik. Jauh dalam lubuk hati saya menyesal sekali menuruti permintaan Andri dan Angel. Tapi ibarat nasi sudah menjadi bubur, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 4 sosok di depan saya menghilang, seolah terbang melewati tubuh saya, dibarengi dengan bau anyir yang menyengat dan hawa yang sangat dingin. Hingga tiba-tiba kami bertiga mendengar suara dentuman barang jatuh yang cukup keras. Bahkan sepertinya bukan hanya kami bertiga saja yang mendengarnya, karena Tante Sien yang sedari tadi di dalam kamar tiba-tiba keluar dan menghampiri kami. "Suara apa itu? Ada ban pecah ya?" "Enggak mah, kan suaranya dari dalam rumah." Andri berlari ke dalam ruang keluarga untuk mencari barang apa yang jatuh sehingga membuat suara dentuman yang cukup keras. Tante Sien berusaha mengimbangi langkah Andri, tapi kaki kanannya tiba-tiba terseok. Dari situlah saya bisa melihat bahwa ada 2 sosok yang menempel di tubuh Tante Sien. Satu sosok menggantung dari leher sampai ke tangannya. Sesosok laki-laki renta yang kurus kering dan terus meringis. Satu lagi sesosok anak kecil yang menggantung di kakinya. Bukan sebuah pemandangan yang semua orang ingin lihat. Tapi entah kenapa jauh di dalam lubuk hati saya sudah menduga hal-hal gangguan seperti ini terjadi pada keluarga Andri. Tapi makhluk ini berjumlah jauh lebih banyak dari yang saya pikirkan. Andri kembali ke ruang tamu dengan helaan nafas yang cukup panjang. "Gimana Andri? Apa yang jatuh?" tanyaku. "Gak ada apa-apa Vi, mungkin ada buah jatuh kena genteng rumah." "Gimana? Kamu lihat apa? Dari tadi diem aja." "Sorry Andri, aku bukannya gak mau bantu. Cuma ya jujur aja, aku gak punya kekuatan sebesar itu untuk ngusir apa yang ada di dalam sini yang gangguin keluarga kalian." "Emang ada apaan sih? Kayaknya ada hubungannya sama proses mindahin makam keluarga kamu deh. Soalnya yang aku lihat ini orang Tionghoa zaman dahulu semua kayaknya." Bentar-bentar Vi." Andri lalu masuk ke dalam salah satu kamar dan keluar lagi dengan membawa beberapa lembar kertas. Yang ini bukan. Rupanya Andri membawa beberapa lembar foto lawas. Mungkin foto sekitar tahun 60-80-an. Karena fotonya sudah mulai menguning dan beberapa bagiannya mulai rusak. Saya mengamati satu persatu orang yang ada di dalam foto tersebut dan betapa terkejutnya saya
bahwa benar ada beberapa makhluk yang sama persis dengan yang ada di foto lawas itu. Sudah saya katakan kan, kalian bermain api dan sekarang kalian tanggung akibatnya karena api itu sudah membakar seluruh rumah ini. Kong Lim mengejutkan kami dengan tiba-tiba berbicara dengan nada tinggi yang terdengar sangat marah, dengan bahasa Mandarin yang bahkan kami tidak paham. Saya memasang raut wajah bingung, hingga Kong Lim berjalan pelan mendekati saya dan berkata, "Mereka harus terima karma dari perbuatan mereka. Lu kalau mau selamat, mendingan lu buru-buru pergi dari sini." "Tetapi Kong," jawabku. "Lu kalau mau tahu, lu tanya sama mereka deh," kata Kong Lim. "Kong, udah yuk, Kong istirahat aja. Nanti Kong kumat lagi kalau kecapean," kata Angel mengantarkan Kong Lim ke dalam kamar. Angel meninggalkan saya dan Andri dalam keheningan. Saya masih ragu, apakah saya harus melanjutkan keingintahuan saya dan Andri atau tidak. Di satu sisi saya merasa takut, di sisi lain ada rasa ingin melindungi dari dalam diri saya. Saya pun memutuskan untuk membuka komunikasi dengan salah satu dari mereka dan meminta izin pada Andri untuk menggunakan kamarnya. Andri mengizinkan dan mengantarkan saya ke dalam kamar, lalu menunggu di luar karena saya ingin fokus dan tidak ingin membuat Andri ketakutan. Di dalam kamar, saya masih bimbang, lakukan atau tidak, lakukan atau tidak. Sekitar 15 menit saya berjalan mondar-mandir, berpikir jernih untuk mengambil keputusan hingga akhirnya saya memutuskan untuk membuka komunikasinya dengan tujuan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mereka inginkan. Saya duduk bersila di ujung ranjang tua milik Andri. Dengan posisi bersila, saya menutup mata dan memohon izin untuk bisa berkomunikasi dengan salah satu dari mereka. Sekitar 10 menit tidak ada perubahan apa-apa dengan saya, hingga lampu kamar Andri padam dengan sendirinya. Seketika bulu kuduk saya berdiri. Saya tahu ada sosok yang berjalan dari ujung kasur menuju ke arah saya dan duduk di samping saya, tapi saya belum berani membuka mata. Samar-samar saya merasa sosok itu memegang tangan saya, seolah mengisyaratkan bahwa semua akan baik-baik saja. Saya pun memberanikan diri membuka mata saya dan menengok ke arahnya. Beruntung bagi saya karena sosok ini tidak menunjukkan rupa aslinya, melainkan sosok seorang nenek-nenek yang menggunakan jarik dan atasan putih seperti kebaya kutu baru. Beliau tidak berkata-kata sedikit pun, hanya tatapan penuh kemarahan yang beliau perlihatkan kepada saya. Beberapa detik kemudian beliau melihat mata saya dan tiba-tiba saya terpental ke atas kasur. Saya sepertinya sempat blank beberapa saat, sampai saya diperlihatkan sebuah gambaran yang hampir menyerupai film yang diputar di otak saya. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, bukanlah hal baru jika ada yang meninggal dan barang-barang kesayangannya ikut dikebumikan atau dikremasi, baik itu baju yang selalu dipakai semasa hidupnya, barang kesayangannya, sepatu favoritnya, bahkan termasuk perhiasan kesukaannya dan barang-barang lainnya. Dan bagi beberapa masyarakat keturunan Tionghoa, di samping makamnya biasanya juga akan dimakamkan penjaganya. Seperti apa bentuknya saya pun tidak tahu. Tapi kalau kalian pergi ke makam Tionghoa, biasanya akan ada satu nisan kecil di samping kiri yang searea dengan makam utama. Banyak orang yang terkadang memanfaatkan makam-makam tersebut, seperti misalnya digali diam-diam untuk diambil perhiasan di dalamnya, atau barang lainnya yang nilainya cukup tinggi. Inti dari apa yang beliau perlihatkan kepada saya adalah bahwa kejadian pemindahan makam keluarga yang dilakukan oleh keluarga Andri ternyata menyimpan sebuah rahasia, bahwa Mamah Andri menggali makam-makam tersebut untuk mengambil beberapa barang yang ada di makam para leluhur. Dan ada beberapa kesalahan yang Mama Andri lakukan, seperti 1. Tidak melakukan ritual khusus pemindahan makam dan tidak meminta izin. 2. Tidak ikut memindahkan sang penjaga. 3. Tidak menggunakan tanah makam yang lama untuk menutup tanah makam yang baru.
Hal-hal tersebut membuat para leluhur murka dan akhirnya melakukan pembalasan dendam kepada mereka yang menyetujui, mengambil untung, mengeksekusi keinginan orang menyuruh pemindahan makam, bahkan hingga ke anak cucunya. Ternyata cukup lama saya berada di dalam kamar Andri, karena samar-samar saya mendengar suara ketukan pintu yang cukup keras, yang membuat saya tersadar dan bergegas menutup pintu komunikasi dengan mereka. Saya membuka pintu kamar dengan lemas, melihat Andri yang sepertinya juga cemas menunggu saya di luar. Karena takut hal ini akan berlarut-larut, saya pun menceritakan semua yang saya lihat kepada Andri. Saya seakan sudah tidak peduli apakah Andri akan percaya atau tidak. Saya hanya berharap akan ada jalan keluar untuk masalah ini. Tak disangka respon Andri menunjukkan seolah dia sudah tahu tentang hal ini. Andri berjalan lunglai ke dalam kamarnya dan duduk di atas kasur. Andri mengantupkan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya. Aku juga sebenarnya pernah mimpi kayak gitu, Vi. Aku pernah didatengin Mak Joko dan dikasih tahu kalau keluargaku bakal kena karma karena udah ngambil yang bukan haknya. Tapi aku gak nyadar kalau nyokap sampai separah itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya menyuruhnya untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Sedangkan saya mencari Angel untuk meminta izin agar saya bisa bertemu dengan Kong Lim sebentar sebelum saya pergi dari rumah itu. Angel mengantarkan saya ke kamar Kong Lim. Saya melihat beliau sedang duduk di kursi goyangnya sambil memangku jambon kucing kesayangannya. Kong, bantu saya Kong. Bantu saya mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lu cari Suhu X, lu tanya sama dia yang lebih ngerti. Wo tidak mau urusan lagi sama manusia-manusia serakah itu, kata Kong Lim. Suhu X yang ada di X itu ya Kong? Angel menjelaskan kepada saya bahwa ada seorang suhu yang sudah seusia Kong Lim dan Angel bersedia untuk mengantarkan saya menemui suhu itu. Mengingat besok adalah hari terakhir saya di kota tersebut, saya ingin ada hal yang setidaknya sudah saya lakukan untuk membantu Andri dan keluarganya. Keesokan harinya, Andri dan Angel menjemput saya di hotel. Kami bergegas ke desa yang dimaksud Kong Lim untuk menemui suhu tersebut. Sayangnya tidak semua hal selalu berjalan dengan lancar. Sesampainya kami di rumah suhu itu, kami baru tahu bahwa beliau sudah meninggal beberapa pekan lalu. Pupus sudah harapan kami saat itu, sampai ada seorang pemuda menghampiri kami dan memperkenalkan dirinya sebagai Pras, salah satu murid dari almarhum suhu. Kami menceritakan maksud dan tujuan kami datang ke tempat itu. Pras pun menawarkan diri untuk membantu kami, meminta tolong kepada beberapa tokoh agama yang bisa membantu kami melakukan ritual untuk menenangkan para arwah sekaligus memperbaiki kesalahan yang dilakukan keluarga Andri. Saya merasa sangat lega saat itu karena akhirnya saya bisa kembali ke rumah saya dengan perasaan tenang. Selanjutnya, Andri dan Angel yang mengatur untuk dilaksanakannya beberapa ritual dan upacara khusus tersebut. Beberapa minggu setelah hari terakhir saya di kota itu, saya menghubungi Andri lagi untuk menanyakan kabarnya. Sayang sekali, bukan hanya kabar baik yang saya dengar. Kabar baiknya adalah setelah dilakukan upacara khusus untuk pemindahan makam, sekaligus pengembalian barang-barang berharga yang diambil, kondisi keluarga Andri jadi semakin tenang dan kondusif. Kong Lim sudah kembali ceria dan tidak menutup diri lagi. Kabar buruknya membuat saya ingin memastikan lagi dan memutuskan untuk kembali ke sana untuk berkunjung ke rumah Andri. Beberapa hari kemudian, setelah mengajukan cuti ke kantor dan akhirnya mendapatkan tiket pesawat untuk ke sana, saya pun kembali datang ke rumah Andri. Sayangnya saya tidak lagi disambut dengan hangat seperti kali terakhir saya datang ke sana. Saat masuk melewati pagar rumah Andri, saya disuguhi dengan pemandangan yang kurang mengenakan. Saya melihat Tante Sien dan Tante Nita duduk bersebelahan di teras rumah dengan tatapan mata kosong, kulit pucat dan tubuh yang kurus. Saya berusaha menyapa beliau, namun tangan saya ditarik oleh Andri dan Andri menggelengkan kepalanya dengan maksud tidak akan ada respon dari Tante Sien dan Tante Nita.
Saya melihat mereka berdua seperti raga tanpa jiwa. Raga mereka bernafas, namun jiwa mereka entah pergi kemana. Rupanya karma itu yang harus mereka terima. Saya begitu penasaran, kemana jiwa kedua orang ini pergi. Saya pun membuka mata batin saya dan melihat jiwa Tante Sien dan Tante Nita terkunci di dalam dunia lain. Dengan menangis dan lemas berjalan di belakang Mak Cho, seorang nenek yang berkomunikasi dengan saya kala itu. Selain itu, saya juga melihat sosok Om Gi dan Om Luki. Ya, rupanya mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan dunia ini. Om Gi dengan serangan jantungnya dan Om Luki yang mengalami depresi karena kehilangan putri satu-satunya, memutuskan untuk bunuh diri dengan menggantung tubuhnya di gudang rumahnya. Kini tinggallah Andri, Angel, dan Kong Lim yang tinggal di rumah itu, serta raga Tante Sien dan Tante Nita, karena Kenny dan Tommy rupanya juga sudah dipanggil oleh Sang Pencipta dengan kejadian yang kurang baik. Dua bocah kecil yang sangat kasihan karena pada saat mereka bermain di halaman rumah, secara tidak sengaja atau mungkin ada yang menyengajakan, mereka terjatuh ke sumur dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Beruntung saya sudah tidak melihat bayangan hitam yang menyelimuti Andri dan Angel, karena kemudian pada saat itu, entah karena saya datang di saat yang tepat atau memang beginilah jalan takdir hidup mereka. Pesan saya dari kisah ini, jangan bermain-main dengan orang yang sudah mati. Jangan mengusik peristirahatan mereka, karena mereka bisa mengusik kalian kapan saja, di mana saja dengan cara mereka. Sekian cerita kali ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya. See you, bye.